Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam ibadah, firman dan doa. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk menyanyi bagi Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan berdoa. Namun sebelum kita memulai segala rangkaian kita pada ibadah malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersaat teduh sejenak, kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak Saudara, ketika kita boleh ada sampai saat ini, ketika kita boleh sehat sampai saat ini, ketika kita masih boleh melakukan segala aktivitas dan pelayanan kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya mengajak pertama-tama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan kita mau bersyukur, kita mau mengagungkan, kita mau besarkan nama Tuhan, Allah Tritunggal. Katakan Bapak Saudara, oh Bapakku, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus, penghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Bapa, Allah, Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami ingin bersama-sama bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan, menyertai, sehingga kami boleh terus merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah firman dan doa ini. Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan ke akhirnya agar kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk beberapa pokok doa. Tolong kami Tuhan, sertai kami, supaya kami boleh fokus hanya berrelasi dengan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Saat ini saya juga mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, dan juga telinga kita tentunya Bapak Saudara, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Katakan kepada dia, bukakan mataku Tuhan, bukakan telingaku, bukakan mulutku Tuhan, untuk hanya mengerti Injil. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku, bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. bukakan mulutku, Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Muse Suryawan Edi. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jemaat yang kami kasihi dimanapun kita berada saat ini, salam sejahtera, Shalom. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan memohon pertolongannya. Bapa di surga, kami bersyukur boleh duduk dengan tenang di hadirat-Mu untuk menikmati kehadiran-Mu melalui pemberitaan firman yang sebentar kami akan dengarkan bersama. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan ini, tolong anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada, kami boleh sehati menantikan sabda-Mu dan memahami isi hati-Mu, lalu kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikianlah kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Terima kasih, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai 26. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya kecil ikut kebaktian gereja, ada beberapa hal di dalam liturgi yang saya sukai. Liturgi kebaktian itu pada bagian-bagian yang terakhir, nah itu saya sangat suka. Bagian pengutusan, ada lagu yang dinyanyikan, atau mungkin doksologi yang dinaikkan. Wah, sangat suka di bagian itu. Mungkin sebagian banyak orang Kristen juga mirip seperti itu. Kenapa? Ya, tepat Bapak Ibu. Karena sebentar lagi adalah doa berkat. Begitu doa berkat dinaikkan, diberikan kepada umat Tuhan, maka saat itu genaplah sudah sebuah kebaktian. Tentunya di sini
bagi saya waktu itu, bukan karena saya siap diutus dan kemudian masuk ke dunia menjadi berkat. Namun karena ibadah akhirnya selesai juga. Akhirnya usai juga, dan sekarang saya boleh pulang lalu melakukan apapun yang saya suka. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, 1-2 jam berada di gereja, mendengarkan firman dan mengikuti ritual, liturgi gerejawi yang ada. Bagi sebagian orang, dirasa peraturan yang mengikat, peraturan yang menekan, dan formalitas saja. Di dalamnya kita perlu menjaga image, di dalamnya kita tidak bisa sembarangan. Ya. Namun setelah itu saya boleh bebas masuk ke dunia saya, dunia yang sekuler. Di situ saya bisa berekspresi dan melakukan apapun juga. Karena gereja ya gereja, dunia ya dunia, dan kita tinggal di antaranya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendengar doa berkat yang disampaikan oleh para imam dari perjanjian lama sampai hari ini. Doa berkat yang usianya kalau kita hitung-hitung kurang lebih ribuan tahun, bahkan bisa sampai 4.000 tahun lamanya. Doa berkat yang sama yang tidak pernah berubah dari dulu, ya. Terus menerus panjang sejarah umat Israel, gereja mula-mula dan hari ini gereja Tuhan. Doa berkat yang sama. Yevarechecha Adonai Veish Merecha Ya'e Adonai Panav Elecha Vehunika Yisa Adonai Panav Elecha Ve'aseh Lecha Shalom Ve'aseh Lecha Shalom. Wajah Tuhan melihat kepada kita. Wajah Tuhan memancarkan sinarnya, menerangi kita. Janji penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang luar biasa bersama dengan kita, umatnya. Apakah hati kita tidak tersentuh dan tertegur karena doa berkat yang semacam itu? Banyak orang anak Tuhan memahami doa berkat ini sebagai yaitu kata-kata, satu paket kata-kata yang diucapkan pendeta. Ya, itu hanya kata-kata rohani saja. Ya, tiap minggu ya demikian. Ya. Namun tidak memahami lebih mendalam lagi dan menghayati arti di dalam kata-kata itu. Nah, hari ini kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6 adalah suatu catatan firman Tuhan tentang bangsa Israel yang Tuhan sudah pimpin. Tuhan bebaskan mereka dari Mesir, menjalani perjalanan di padang gurun dengan penuh pergumulannya 1 tahun penuh. Mereka mengalami banyak hal, mereka harus bertemu dengan banyak hal. Ada kesulitan, ada permasalahan, pergumulan, krisis yang muncul, tapi juga tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang luar biasa menolong mereka, membebaskan mereka, memelihara mereka. Tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Nah, setelah mereka sampai di lembah padang gurun Sinai, tahun kedua, memasuki tahun kedua, Tuhan berfirman. Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa abdi Allah. Setelah semua ada, setelah kemah suci terbentuk, peraturan-peraturan ada, ingat satu hal, jangan lupa, yaitu doa berkat ini sebagai kuncinya.
kunci yang membuka pintu untuk masuk ke dalam perjalanan berikutnya, babak berikutnya, perjalanan Israel di dalam pimpinan Tuhan. Babak berikutnya penuh dengan tantangan yang baru, penuh dengan kesulitan pergumulan, memasuki tanah perjanjian. Di situ akan berjumpa dengan banyak hal. Nah, oleh karena itu, perlu satu konfirmasi, pegangan, keyakinan yang dibangun bahwa Allah yang sudah memimpin 1 tahun lamanya perjalanan mereka keluar dari Mesir dengan penuh keperkasaannya. Allah ini tidak meninggalkan dan terus akan memimpin perjalanan mereka selanjutnya, bahkan sampai pada kesudahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah mendampingi dan mendewasakan umatnya dan gerejanya kita hari ini. Salah satunya dengan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, apakah arti dibalik doa berkat ini? Ada 2 hal yang akan saya sharingkan pada saat ini. Rumusan doa yang agung ini, doa berkat yang dari imam ke imam turun-temurun sampai hari ini, sebenarnya menyatakan kehadiran Allah, menyatakan penyertaan Allah yang pasti dan tetap. Dan itu diungkapkan dengan bahasa manusia, wajah Allah. Pene Elohim. Panim adalah wajah, Elohim Allah. Satu frase ini digabung menjadi satu frase adalah Pene Elohim. Wajah Allah yang di dalamnya mengakomodasi kasih Allah dan kekudusan Allah menyatu sebagai anugerah bagi umat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, makna yang pertama dari wajah Allah adalah Allah memakai wajahnya untuk menyatakan anugerah kasih. Ya, anugerah kasih. Di dalamnya ada kepedulian, ada sayang, ada pemeliharaan, ada konfirmasi yang meyakinkan umat Tuhan sehingga mereka tenang, mereka sukacita, dan mereka mengalami damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah di kemah suci secara liturgi bisa selesai. Demikian juga ibadah di dalam gereja sampai titik liturgi terakhir selesai. Namun ibadah kehidupan dimulai ketika kita membuka pintu dari gereja kita keluar, dari kemah pertemuan kita keluar, bertemu dengan dunia. Di situ ibadah berlanjut. Liturgi kehidupan berlangsung. Untuk itu Allah perlu menyatakan penyertaannya dan wajahnya yang mengiringi kita, menguatkan kita, sebab perjalanan untuk beribadah dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah. Melakukan liturgi dalam kehidupan lebih sulit daripada liturgi 1-2 jam di dalam gereja. Jadi perlu Allah yang menyatakan kehadirannya, penyertaannya, penghiburannya, kekuatannya melalui tatapan wajahnya itu mengiringi perjalanan anak-anak Tuhan. Saudara, bukankah kita akan lebih mantap, semangat, berkeyakinan ketika ada orang atau sosok yang kita kasihi, mengasihi kita, sosok yang kita hargai itu hadir, menyatakan kehadirannya dan menemani kita. Dan berbeda kalau kita ditinggalkan, dipinggirkan, dicuekkan, tidak diperhatikan lagi oleh orang-orang yang kita hargai itu. Jemaat Tuhan,
bagi orang Israel. Doa berkat ini adalah semangat dan kekuatan di masa-masa sulit mereka. Sampai ketika mereka menghadapi musuh-musuh, sekalipun yang besar, yang banyak, yang pandai berperang, mereka ini masih bisa mengalami keyakinan dan sukacita yang melimpah, semangat yang menyala-nyala, keberanian yang luar biasa, dan Israel berteriak. Dan ketika teriakannya itu sampai kedengaran oleh musuh di sekitarnya yang mengepungnya ataupun yang dilawan oleh Israel, sebelum bangsa Israel ketemu dengan para musuh, teriakannya itu sudah membuat para musuh gentar. Mereka gentar, gemetar, ketakutan, dan mereka hilang semangat perangnya. Saudara lihat bagaimana kekuatan, penghiburan, dan pimpinan dari doa berkat ini yang sebetulnya menyatakan kehadiran Allah melalui wajahnya yang memandang kepada anak-anaknya. Jemaat Tuhan, ada seorang bernama Huang Milian, kelahiran Taiwan dari keluarga pendeta. Ya. Namun ketika ia lahir, saudara sekalian, dia terkena yang namanya cerebral palsy. Ada kelumpuhan otak. Lalu kemudian dia lahirnya itu karena prematur, kekurangan oksigen, maka ada pendarahan di otak dan itu membuat semua saraf-sarafnya tidak berfungsi lagi dengan semestinya. Dia tidak bisa mengontrol gerakan tubuhnya, bahkan dia tidak bisa berbicara. Namun Huang Milian di dalam kondisi cacatnya itu, pergumulan yang dahsyat itu, pertanyaannya begitu banyak. Dia mengalami kasih setia Tuhan. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Dia mengalami Allah yang memandang. Dia melihat wajah Allah. Dia melihat di mata Allah siapakah dirinya. Maka dia berjuang, saudara. Dia berjuang, dia mengalahkan semua kesulitan yang ada. Walaupun tantangan begitu banyak, orang di sekitarnya memandang dengan berbeda, yang membuli dia juga tidak sedikit, ya, bahkan mengatakan ini orang aneh, makhluk yang aneh ini. Namun dia terus belajar dan akhirnya sampai di Amerika, di California, sebuah universitas, dia mendapat gelar doktoral di bidang seni. Dia pulang ke Taiwan dan mengajar di beberapa sekolah seni dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Di salah satu acara pameran seninya itu dan kesaksian yang dimana dia sampaikan, brosur ataupun papan yang menuliskan acara itu ada foto dia. Judul di sana dipilih oleh Huang Milian mengatakan demikian. Di mata Allah, di pemandangan Allah, aku cantik. Aku cantik di mata Allah. Saudara sekalian, sosok Huang Milian yang mengalami keterbatasan dan punya banyak alasan untuk menyalahkan Tuhan dan tidak menjalani kehidupan ini, menyerah. Namun dia mengatakan, aku berharga di mata Tuhan. Karena wajah Allah selalu menemaniku, melihat aku, mengawasiku. Sehingga aku adalah sosok yang berharga dan aku cantik di matanya. Orang lain melihat aku bagaimana tidak peduli. Tapi Allah membuat aku berharga dan aku cantik.
是力量和心灵深处的归宿和安静。无论外面的人事物多么残忍地对待我，但是我在这信仰中得到的是安稳和喜乐的泉源。我从小受到了别人的不了解，受到别人的欺负、不公平的对待，但是信仰告诉我要去原谅别人。我就爱你。患有脑性麻痹的黄美莲女士，虽然她身体上有一些缺陷，不过她却克服重重难关，攻下了美国加州大学艺术博士学位。8号下午，她受县政府社会处的邀请，在台东桂田酒店举办分享会，和台东的乡亲们来分享她不受限的生命故事。Karena wajah Allah selalu menemaniku, melihat aku, mengawasiku, sehingga aku adalah sosok yang berharga dan aku cantik di matanya. Orang lain melihat aku bagaimana tidak peduli, tapi Allah membuat aku berharga dan aku cantik. Jemaat yang dikasih Tuhan hari ini, apakah masalah kita? Biarlah kita terus memandang kepada Allah yang memandang kita. Di situ kita mendapat kekuatan dan penghiburan karena kasih-Nya dicurahkan. Itulah anugerah yang memimpin kehidupan kita dan membuat hidup kita tidak sama lagi. Hal yang kedua dan hal yang terakhir, ketika kita mendengar wajah Allah diarahkan kepada kita, memandang dan menyinari kita, artinya Allah menyatakan anugerahnya itu, yaitu anugerah kekudusan, melindungi orang-orang percaya. Anugerah kekudusan yang melindungi orang-orang percaya. Tidak hanya anugerah kasih, namun juga anugerah untuk hidup kudus. Karena dengan hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan terlindungi. Hidup kita akan bebas yang sesungguhnya. Hidup kita akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, wajah Allah memandang dan menerangi. Jelas sekali maksud Tuhan adalah ingin umatnya tidak tinggal di dalam gelap, apalagi dikuasai kegelapan, apalagi hidup bersembunyi di dalam kegelapan dan menikmati dosa. Allah ingin kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, yang walaupun hidup di dunia, namun melawan kedagingan kita dengan kuasa Roh Kudus. Yesus mengatakan kita adalah anak-anak terang, bukan? Kita adalah terang dunia, bukan? Maka bersinarlah. Dan itu hanya bisa ketika sumber sinar terang sejati itu, wajah Allah, memandang kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, wajah Allah mengawasi kita, wajah Allah adalah anugerah bagi anak-anak Tuhan. Harap jangan dibaca wajah Allah yang menerangi dengan kekudusannya sebagai pengawas atau polisi, penjaga, polisi rohani, yang ketika kita dilihat seperti itu lalu kita takut untuk tidak berlaku yang tidak benar, yang melawan Tuhan. Namun wajah yang terang itu kita lihat sebagai anugerah. Anugerah yang sudah menebus aku, menyelamatkanku, dan mengutusku untuk bersinar bagi dunia yang gelap ini. Jadi, tanpa diawasi, tanpa dilihat orang, di dalam gereja kita rohani, di luar gereja juga rohani. Di dalam gereja kita diterangi oleh Tuhan dan kita juga memancarkan terang dari Tuhan. Di luar gereja kita juga bersinar untuk Tuhan menerangi dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, satu kali ada seorang pengemudi motor. Ya, dia buru-buru, dia memang juga
orangnya sembrono juga sebetulnya. Ketika dia mengendari motor sampai di perempatan jalan, dia melihat lampu lalu lintas sudah mau merah. Maka dia tancap gas keras-keras dan kemudian dia terobos lampu merah itu. Tiba-tiba di ujung yang satu sana di jalan itu muncul polisi yang mendadak muncul. Entah, tadi belum kelihatan, sekarang tiba-tiba muncul. Menyetop dia. Bapak ini di stop dan dia berhenti. Polisi segera bertanya, "Pak, Bapak tahu apa kesalahannya?" Masih pura-pura nggak tahu. Dengan wajah yang masih pura-pura bertanya. "Bapak lihat lampu merah, artinya berhenti, Pak. Tapi Bapak sudah melanggarnya. Kenapa, Pak? Ini membahayakan, Pak." Bapak itu mengatakan, "Iya, Pak, saya melihat, Pak." "Benar kan? Bapak melihat kan?" "Saya melihat, Pak." "Lalu kenapa Bapak langgar? Kenapa Bapak terobos?" Bapak itu, pengemudi itu mengatakan, "Iya sih, karena tadi saya melihat sekilas sana sini, nggak kelihatan Bapak polisi ada. Nggak ada polisi, jadi saya terus." Saudara, nggak ada polisi, nggak terlihat polisi, maka terus melakukan kesalahan dan pelanggaran. Nah, anak Tuhan yang dewasa rohani, dilihat atau tidak dilihat, sama. Ada dimanapun, sama. Dalam gereja, luar gereja, ada yang ngawasin ataupun tidak ada yang mengawasin, sama. Terus mempersaksikan kehadiran Allah menjadi terang dan garam dunia. Kenapa? Karena wajah Allah menerangi, wajah Allah melihat. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu menjaga kekudusan, kehidupan yang betul-betul sesuai dengan firman Allah. Tidak melanggar karena tidak kelihatan, tidak yang melihat. Paulus sangat memahami bagian ini. Maka ketika dia meresponi anugerah Allah yang segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia itu, Paulus mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya keseluruhan hidup kita, dimanapun juga, taruhlah di mezbah Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat, Tuhan wajahnya mengamati kita dan menyinari kita. Apakah Tuhan puas dengan apa yang kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan dari Paulus dan juga semua anak-anak Tuhan dan kita. Karena Tuhan melihat dan mengawasi dengan wajahnya. Ada seorang ibu dalam pergumulan yang sangat sulit. Suaminya meninggal dunia, dia masih relatif muda, anak 8 yang menjadi tanggungan dia. Warisan nggak ada. Hidup dalam segala kekurangannya. Dia bekerja untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya itu 8 orang. Nah saudara, ibu ini tidak mengeluh. Ibu ini tidak menyerah. Ibu ini tidak mengikuti ajaran cara-cara dunia dan orang-orang dunia. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau sudah mempercayakan 8 anak ini. Saya seorang janda, tidak mempunyai apa-apa, tapi Tuhan titipkan 8 orang anak ini, maka aku akan menjaga, membesarkan mereka dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan." Dan dia berjuang untuk itu. Setiap hari dia awali dengan doa penyerahan untuk semua anak-anaknya itu. Malam hari ditutup dengan doa penyerahan kembali. Tuhan, satu hari sudah saya lalui. Tanggung jawab yang Engkau titipkan satu hari kepada saya sudah aku lakukan dengan baik. Nah, setiap hari demikian, setiap malam demikian. Tuhan, tanggung jawab yang Engkau titipkan kepadaku, menjaga anak-anak, membesarkan mereka, merawat keluarga ini, sudah aku selesaikan hari ini. Biarlah Engkau berkenan. Saudara, ibu ini berhasil membesarkan anak-anaknya dan mereka diberkati Tuhan menjadi berkat yang luar biasa hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, wajah Allah yang memandang ibu ini, anugerah kasih dan anugerah kekudusan, membuat ibu ini sanggup untuk hidup di dalam segala kesulitannya dan tidak kompromi terhadap tantangan dan godaan lalu meninggalkan Tuhan. Bahkan sebaliknya, dia dengan penuh keyakinan menjalani kehidupan ini dan menjadi berkat. Wajah Tuhan memandang dia. Wajah yang sama, wajah yang sejak semulanya memandang kepada ciptaannya, memandang pada manusia, memandang pada saudara dan saya. Terus memandang, memancarkan terangnya, sinarnya yang penuh kasih dan kekudusan. Mari saudara, pandanglah wajah ini. Tataplah wajah ini. Temukan kekuatan, daya hidup, semangat, sukacita, damai sejahtera untuk menjalani kehidupan perjalanan di depan kita yang kita tidak tahu, yang penuh dengan kesulitan dan tantangan ini. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berhasil karena wajah Allah memberkati kita, menolong kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saya mengajak kita, Bapak Saudara, juga berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja. Sabtu dan Minggu kemarin, Bapak Saudara, telah diadakan Youth Camp secara virtual. Kita mau berdoa untuk semua anak-anak yang sudah mengikutinya, sudah mendengarkan firman Tuhan, mengikuti segala rangkaian acara. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang boleh terus berbicara kepada setiap mereka, agar camp yang kemarin dilakukan, firman Tuhan yang kemarin sudah diberitakan, itu bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan juga mereka yang menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan di malam KKR. Semoga Tuhan juga yang boleh terus menolong mereka untuk meneguhkan, dan mereka boleh menyerahkan diri mereka untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, menjadi pelayan Tuhan juga di gereja. Mari kita berdoa, kita buka suara untuk anak-anak, untuk hasil camp yang diadakan oleh Komisi Pemuda Remaja kemarin. Mari kita buka suara. Bapa yang surga, yang pertama kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk Komisi Pemuda Remaja, khususnya untuk kemarin camp yang sudah berjalan di hari Sabtu dan Minggu. Tuhan, 200 anak-anak-Mu telah mendaftarkan dan 180-an sudah mengikutinya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk mereka semua agar mereka boleh meneguhkan firman itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Firman yang sudah diberitakan, rangkaian acara yang sudah diikuti 2 hari kemarin itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh terus bertumbuh di dalam hati mereka di sepanjang perjalanan iman bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa agar anak-anak-Mu ini boleh terus selalu stay connect bersama dengan Tuhan, terus rindu untuk berelasi dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan diri mereka untuk menjadi hamba Tuhan di malam KKR kemarin. Tuhan, kami berdoa menyerahkan agar sepanjang perjalanan ini ya Tuhan, Tuhan boleh terus meneguhkan, Tuhan yang boleh terus berbicara kepada setiap mereka, agar mereka boleh terus semakin teguh dan menyerahkan diri mereka untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, baik di gereja ataupun nanti akan masuk ke STT. Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus memimpin kehidupan mereka. Tuhan juga yang menolong untuk
setiap panitia juga yang sudah mengikutinya, yang sudah melaksanakannya, Tuhan, yang berkati mereka juga di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin bersyukur, kami ingin menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti Camp Youth secara virtual ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, Bapak-Ibu Saudara, kita mau berdoa juga untuk karyawan dan konsistor gereja, baik yang di Alsut ataupun yang di Bungur dan di gereja ataupun yang ada di pastori. Kita menyerahkan untuk mereka semua, koster, supir, mbak dapur dan semuanya yang sudah bekerja selama ini untuk kita mau bersyukur untuk kehadiran mereka. Kita juga mau berdoa untuk mereka di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, supaya Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan dan kekuatan. Kita juga tidak lupa ingin berdoa untuk supaya mereka boleh perlahan-lahan membuka hati mereka untuk mendengarkan kebenaran, untuk mengerti kebenaran itu, dan supaya kehadiran kita pun di gereja itu boleh menjadi saksi dan boleh menjadi berkat terang untuk mereka, setiap karyawan, koster yang ada di gereja, di pastori, Bungur dan Alsut. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk karyawan-karyawan kami, koster-koster kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran mereka yang sampai saat ini, Tuhan. Sampai saat ini, mereka masih ada bersama dengan kami, menolong kami, melayani kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, supaya Tuhan yang boleh terus menolong, memimpin, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar Tuhan yang boleh terus juga menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami rindu mereka boleh percaya, mereka boleh mengenal kebenaran itu, dan mereka boleh menerima kebenaran itu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan juga yang sertai mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan diri kami Tuhan sebagai saksi Tuhan, sebagai terang Tuhan, supaya kami juga boleh terus bersinar, khususnya untuk mereka yang ada di sekitar kami ini, untuk mereka karyawan, koster, baik yang ada di gereja, di pastori, di Bungur ataupun di Alsut selama ini. Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan, agar kehadiran kami boleh menjadi satu berkat untuk mereka, dan mereka boleh percaya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga yang terus selalu menyertai mereka, dan Tuhan yang terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita juga mau berdoa untuk STT yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin kalau kita mengenal ada STT RI, STT RII, juga ada STT Jakarta, ada STT Saat. Dan mungkin ada STT juga yang lain seperti STT Bandung dan STT yang di daerah. Kita berdoa agar seluruh STT ini boleh terus menghasilkan satu hamba Tuhan yang mendidik hamba Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita berdoa juga segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh STT ini, agar Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus memimpin. Kita juga berdoa untuk para dosen dan pengajar yang ada di setiap STT ini, agar Tuhan juga yang terus boleh memakai mereka, untuk mereka boleh mengajar dengan baik, mereka boleh mendidik setiap mahasiswa, dan mereka juga boleh menjadi berkat lewat kehadiran mereka bagi mahasiswa. Kita berdoa, kita menyerahkan seluruh STT di Indonesia. Mari kita buka suara. Tuhan, saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk STT di seluruh Indonesia. Kami mau berdoa untuk STT Jakarta, STT RII, STT RI, STT Saat, STT Bandung, dan mungkin seluruh STT juga yang tidak bisa kami sebutkan yang ada di daerah-daerah. Tuhan juga yang menolong untuk mereka semua STT ini, Tuhan yang terus boleh memakai STT ini menjadi tempat untuk mendidik dan untuk terus mengasah, untuk terus membentuk mahasiswa-mahasiswa, setiap anak-anakmu yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan yang pimpin agar kehadiran STT ini pun juga menjadi wadah yang baik untuk menghasilkan hamba Tuhan yang boleh nantinya dipakai Tuhan luar biasa. Kami berdoa juga untuk segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh STT di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan supaya Tuhan juga
yang boleh mencukupkan kebutuhan-kebutuhan wadah-wadah alat Tuhan ini. Tuhan yang pimpin kehadiran juga dosen-dosen yang ada di setiap STT. Tuhan yang berkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, pengabdian mereka, supaya kehadiran para dosen ini pun juga boleh bersama membentuk, menjadi alat Tuhan untuk membentuk para mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi hamba Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Kami juga berdoa semoga Tuhan juga yang terus boleh menyertai, memberkati para dosen-dosen ini Tuhan, dan memakai mereka untuk senantiasa menjadi berkat bagi mahasiswa-mahasiswimu yang menyerahkan dirimu sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh STT di Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh terus menyertai, memberkati, dan memimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur ketika malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh berdoa untuk beberapa pokok doa. Tuhan yang pimpin dan menolong agar seluruh rangkaian ibadah ini pun juga boleh menjadi berkat bagi kami secara pribadi, dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan bersama-sama mengikuti PA. Tuhan yang pimpin dan menolong supaya kami juga boleh bersama-sama memiliki hati untuk terus belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami, aktivitas kami setelah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah firman dan doa telah selesai, Bapak Saudara. Sebentar lagi kita akan ada PA, Bapak Saudara bisa mengikutinya. Link sudah dibagikan di setiap grup yang ada di WhatsApp. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.